Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan? Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini, kita mau beribadah. Kita rindu akan hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama beribadah buat Tuhan. Untuk itu sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita buka dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Hari yang baru yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh hadir di tempat ini, memuji memuliakan nama-Mu. Kami begitu rindu Tuhan untuk hadir di tempat ini, beribadah Tuhan, mendengarkan suara-Mu Tuhan, diberkati oleh firman-Mu Tuhan, diberikan kekuatan yang baru Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau berkati Tuhan teman-teman kami yang masih di dalam perjalanan, kiranya mereka boleh tiba di tempat ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar seruan hati kita. Begitu rindu, begitu ingin kita masuk dalam hadirat-Nya, mendengar suaranya, mendekat dengannya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagi-Mu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku, sebab aku
Bapak Ibu saya undang untuk angkat pujian ini. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau mendengar, Tuhan Engkau seruan hati kami, seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi, tak tersembunyi bagimu. Di dalam kesesakan kami, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesus. Kau sumber kekuatanku, sebab aku milikmu, sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu, Tuhan. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku milikmu, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Mari naikkan syukurmu, naikkan sembahmu. Ini kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau mendekat denganmu Bapa Yesus. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, biar Kau yang layak dipuji, layak disembah, disembah ini Tuhan. Katakan terima kasih Yesus, buat segala berkat yang Kau berikan, buat nafas kehidupan yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kami gak dapat balas satu persatu kebaikan-Mu Tuhan, selain ucapan syukur dari mulut kami, selain ucapan syukur buat semua yang Kau berikan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari ambil waktumu dengan Tuhan pagi hari ini. Kami rindu Tuhan menikmati kasih-Mu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Dengan lembut angkat pujian ini, katakan, sebab aku milikmu.
kasih setiamu yang menghidupkan kami Tuhan. Kami haus dan kering Tuhan, namun Roh-Mu mengisi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari angkat pujian ini, katakan sebab aku milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Nyatakan bahwa Engkau pemilik Tuhan. Yes. Kasih setia-Mu yang menghidupkan anakku. Sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari bersorak-sorai, berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini Tuhan. Hari yang baru yang kami boleh rasakan lagi Tuhan. Kami bersyukur kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mau lebih lagi mengucap syukur Tuhan. Mau bersorak-sorai bagi-Mu. Mari Bapak Ibu yang siap bersorak-sorai memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sinyan Kuaile, Wan Seruyi, Kongsi Facai. Selamat tahun baru Imlek buat kita semua. Boleh kasih salam kiri kanan, katakan kongsi-kongsi, Kyonghi. Haleluya, haleluya. Bersukacita pagi hari ini, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita, boleh dilambaikan. Haleluya. Begitu besar kasihnya buat kita. Kita boleh hadir di tempat ini. Katakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Katakan amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya Bapak Ibu. Mari katakan samping kiri kananmu, begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Katakan berbahagialah, bahagialah bagi orang yang
saja yang katakan Tuhan memberi. Tuhan memberikan pujian baru dalam mulutku. Amin. Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi tahu. Amin. Lalu percaya kepada Tuhan. Katakan kiri kanan, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Dengan iman katakan, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semua. Cinta semuanya. Firman-Nya digenap. Sekali lagi, Yesus cinta saya. Amin. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenap. Ju Yesu I want. Ju Yesu I need. Ju Yesu I tahu. Sendiri kau semua. Ju Yesu I want. Ju Yesu I need. Ju Yesu I tahu. Sendiri kau semua. Sendiri kau semua. Sendiri kau semua. Haleluya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta kita semua. Haleluya. Masih mau bersorak-sorai buat Tuhan? Saya kurang mendengar nih. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita angkat pujian ini, segala puji syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama.
Haleluya, puji syukur buat Tuhan, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Saat ini kita mau menerima berkat yang lebih lagi dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Tuhan, kami dapat melalui badai hidup kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Setiap hari Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya Engkau Juru Selamat kami Tuhan. Engkau yang menolong kami, yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Yes, Tuhan. 你的同在陪伴着我，度过每一个季节，不让我独自面对，与我同行。我生命中最大力量，都是因此你同在，永远都不会离开你的爱。我要与你同行，胜过所有一切。你也我生命人，我勇敢前行。你伸手扶持我，垂听我的呼求，你恩典充满我一生不离。 Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita angkat pujian ini, katakan Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, ya Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama kita katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenanmu ya, teguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang memberi pertolongan, sebab anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagi. Mari Bapak Ibu saja yang katakan pujian ini dari awal. Engkau ada, Engkau ada, amin, bersamaku di setiap musim hidup kami Tuhan. Di setiap musim hidupku, Kami selalu andalkan Engkau Bapa. tak pernah Yes, kau Lord biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku,
percaya bahwa kami ada hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Kami hidup, kami boleh ada, bernafas dalam keadaan baik semua karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan sepanjang hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kami datang ke tempat ini bawa pujian syukur kami kepadamu. Sebab Engkau baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, biarlah Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami, Engkau juga yang berbicara buat kami lewat firman Tuhan yang akan kami dengar pada siang hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, biar kami boleh sama-sama mendengar dan memahami dan mengerti firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu dalam tangan kuasa Roh Kudus sendiri yang menaungi tempat ini, menaungi setiap kami, hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam rangka Hari Raya Imlek, saya juga mau mengucapkan Kongsi Facai, ya, Kyonghi. Saya mau sambung dengan Chu Yesu Aiwo, Chu Yesu Aini, Chu Yesu Aita. Itu lagu tadi ya. Bahwa Tuhan Yesus sayang kita semua, amin. Ya, coba bilang kiri kanannya, Tuhan Yesus sayang banget sama kamu gitu ya. Kita suka lupa tuh kalau Tuhan itu sayang sama kita gitu ya. Jadi hari ini kita mau sama-sama merenungkan, memang dalam rangka juga hari baru ya, atau tahun baru buat Imlek, buat kalender Chinese. Kita mau sama-sama melihat bahwa hidup ini sebenarnya adalah lembaran yang Tuhan kasih ya. Tahun ini menjadi tahun baru ya, tahun kuda api gitu ya. Siapa yang beruntung di tahun kuda api? Sio apa? Semuanya. Anak-anak Tuhan semuanya beruntung ya. Amin ya. Bukan hanya sio tertentu yang beruntung ya, tapi semua kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita ingin membahas satu topik, yaitu bicara mengenai sehari demi sehari atau day by day dalam bahasa Inggrisnya. Karena memang setiap kehidupan orang percaya itu adalah perjalanan hari demi hari. Dan kita mau lihat satu ayat firman Tuhan atau beberapa ayat firman Tuhan, boleh dibantu dari Infocus. Ini ayat-ayat yang bicara sehari demi sehari, day by day. Ya, Mazmur 68 ayat yang ke-19 bunyinya begini. Terpujilah Tuhan hari demi hari. Ia menanggung beban kita, bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Ratapan 3 ayat 22 yang sudah sangat dikenal. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru, tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Matius 6 ayat yang ke-11, berikanlah kami, doa Bapa kami ini ya, pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pertanyaannya kenapa nggak doanya gini ya, berikanlah kami pada tahun ini makanan kami yang secukupnya. Tapi Tuhan mengajarkan kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena ini bicara mengenai bagaimana kita berjalan dengan Tuhan dari hari ke sehari. Jadi kita bergantung kepada Tuhan. Ketika mulai satu hari kita minta berkat Tuhan, besok minta lagi berkat Tuhan, besok minta lagi berkat Tuhan ya. Karena kita bergantung kepada Tuhan sehari demi satu hari. Ada satu kutipan yang dikatakan oleh John Rivers ya, mengatakan begini, yesterday is history, tomorrow is a mystery. Ini ada di Kung Fu Panda nih, kalau nonton film Kung Fu Panda. Today is God's gift, that's why we call it the present. Artinya setiap hari itu hadiah sebenarnya dari Tuhan. Yang hari lalu sudah menjadi sejarah dalam kehidupan kita, besok misteri ya, besok itu nggak tahu akan terjadi apa. Hari ini adalah pemberian Allah. Oleh karena itu hari ini disebut sebagai present atau hadiah yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita masih bisa bernafas, Bapak Ibu Saudara, masih bisa tarik nafas dalam, boleh sama-sama tarik nafas dalam. Itu hadiah yang Tuhan kasih hari ini buat kita. Kalau nafasnya sudah tersengal-sengal, waduh, udah mulai bermasalah gitu ya. Tapi kalau kita bisa tarik nafas dalam, itu anugerah, hadiah yang Tuhan berikan, hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, ada sebuah kutipan yang baik untuk kita renungkan pagi hari ini dan kita akan bahas next. Bicara mengenai perjalanan hari demi hari, maka kita harus mengetahui poin penting ini ya. Jangan kita menjalani kehidupan kita dibebani oleh masa lalu,
Jangan juga kita khawatir akan masa depan, namun isilah lembaran baru yang diberikan Tuhan setiap hari. Nah, banyak orang itu hidupnya terlalu berat untuk dijalani tiap hari. Kenapa? Karena dia bawa beban masa lalunya di hari ini, dia pikul beban di masa depannya di hari ini. Jadi keberatan. Oleh karena itu banyak orang akhirnya menyerah dengan hidupnya. Karena dia bawanya terlalu berat untuk jalani kehidupannya. Dia bawa beban masa lalunya, lukanya, pengalaman-pengalaman pahitnya, mungkin traumanya. Dia bawa sampai hari ini. Dan dia juga bawa kekhawatiran masa depan yang sekarang lagi rame. Waduh, kalau lihat di sosial media semakin mengerikan ya. Perang dunia yang mungkin di depan mata, ya bisa jadi. Ya, kita nggak tahu, kita doakan saja perang dunia apakah Tuhan kehendaki itu akan terjadi di masa yang akan kita hadapi di depan. Banyak sekali yang begitu menakutkan sebenarnya, bahkan ada anggota jemaat di gereja kami yang begitu overthinking ya gara-gara itu. Jadi dia takut sekali, dia mulai persiapkan, ayo persiapkan macam-macam. Jadi dia persiapkan aqua, dia persiapkan botol minum banyak-banyak di rumah saking takutnya akan hari depan yang gak jelas, yang gak pasti, yang mungkin bisa jadi lebih buruk akan terjadi di depan kita. Tapi itu dibawa di hari ini, sehingga dia hidup di dalam kekhawatiran. Oleh karena itu kita belajar hari ini bagaimana kita hidup hari demi hari. Ya, hari demi hari. Ada satu pujian lama ya, yang ditulis oleh namanya Mary John Wilkin. Mungkin Bapak Ibu yang lahirnya di bawah tahun 1970 tahu ya. Ini lagu mama saya sebenarnya, karena saya lahirnya di atas 1970. Tapi yang di bawah 1970 pasti tahu, kira-kira pernah denger lah lagunya. One day at the time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Wah, bisa nyanyi sama-sama. Give me the strength to do everything that I have to do. Waduh, nostalgia nih ya. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at the time. Wah, tepuk tangan dong buat Bapak Ibu, luar biasa ya. Tahu ya lagunya ya. Ini lagu sudah sangat lama sekali karena dia diciptakan oleh seorang percaya, seorang Kristen namanya Mary John Wilkin tahun 1973. Jadi 1973, saya belum lahir waktu itu. Dan ini menjadi lagu gospel yang sangat terkenal pada masa itu, bahkan dia jadi salah satu pemenang award ya, dari animasi pemilihan lagu terbaik, lagu-lagu rohani terbaik pada masa itu. Dan lagu ini menariknya adalah permohonan, isinya adalah permohonan kepada Yesus untuk memperoleh kekuatan agar bisa melewati hari demi hari, ya, tanpa memikirkan hari kemarin yang sudah lenyap katanya. Ya tadi kan ada yesterday gone, ya, sweet Jesus, yang tomorrow may never be mine, ya, besok belum tentu datang. Jadi ini luar biasa lagu pujian ini jadi pujian yang kalau di karaoke mungkin ada gitu ya, one day at the time of Jesus. Tapi hari ini sebenarnya kita bisa bicara bahwa janganlah hidup di masa lalu yang pertama. Jangan kita jalani hari demi hari dengan bawa beban masa lalu. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-10 bunyinya begini. Next. Jangan hidup dalam kegagalan atau keberhasilan di masa lalu. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Ya, ini kata-kata yang suka ditempel-tempel di truk, tau gak? Piye kabare, enak zamanku toh. Nah itu kata-kata Jawa tuh. Oh maksudnya karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Jadi katanya kalau orang bertanya gini, itu orang bukan berhikmat. Ayat Pengkhotbah 7 ayat 10, enakan dulu, sekarang mah gak enak. Enakan zaman dulu, sekarang mah gak enak. Padahal sebenarnya kalau kita bicara mengenai hari ini, kita bisa belajar dari masa lalu, betul ya? Harusnya bisa lebih baik dong hari ini, paling gak lebih berhikmat dari masa lalu.
Tapi kalau kita mundur ke masa lalu, berarti kita nggak bisa belajar sesuatu dari apa yang kita sudah lalui di masa yang lalu. Jadi ada orang yang begitu membanggakan masa lalunya, ada ya. Dulu saya tuh sukses, berjaya, kaya raya. Pertanyaannya hari ini bagaimana? Ya. Dulu saya melayani Tuhan luar biasa. Pertanyaannya hari ini bagaimana? Ya. Harusnya hari ini lebih baik dari hari lalu tentunya. Karena kita bisa belajar sekali lagi dari masa lalu. Paling tidak bertambah hikmat ya dari apa yang kita alami. Tapi yang lebih parah sebenarnya ada orang yang bangga dengan kegagalannya di masa lalu. Dulu sebelum saya jadi Kristen mungkin orang ini berkata saya punya banyak selingkuhan. Bangga lagi banyak selingkuhan. Dulu saya sebelum jadi Kristen suka berantem di mana-mana. Bangga. Rasanya hebat begitu ya, di masa kegagalan-kegagalan ini diceritakan sebagai sebuah kehebatan, mungkin dibanggakan. Tentunya hari ini bagaimana? Kalau dia puji Tuhan jadi lebih baik, haleluya gitu ya. Dan di dalam Bilangan pasal yang ke-11 kita akan menemukan bangsa Israel pun pernah hidup di masa lalu. Ya, ketika mereka dibawa Tuhan dari Mesir mau dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah Kanaan, mereka pernah berkata begini kepada Musa, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kata bangsa Israel. Kita teringat, ngomong masa lalu ya, kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, karena mereka mungkin mancing di sungai Nil ya. Kepada mentimun, waduh, ibu-ibu nih ya, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih, bawang goreng, dan tambahin yang lain-lainnya. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi artinya setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dipelihara dengan tiang awan, tiang api, mereka dikasih makan setiap hari oleh Tuhan dengan mana, mereka protes. Bosen mana terus? Enak di sana ada ikan. Enak di sana ada di Mesir dulu ada bawang pre. Bawang pre apa ya ibu-ibu ya? Bawang merah, bawang putih, mentimun, semangka dan lain sebagainya. Nah, bangsa Israel akhirnya lupa ketika dia mengingat dulu lebih enak kayaknya dari hari ini. Padahal dia sudah melihat begitu banyak mujizat Tuhan ya. Ketika dia keluar dari bangsa Mesir, mujizat demi mujizat, dari 10 tulah, laut terbelah dua, mereka berjalan di tanah yang kering, banyak mujizat, tiang awan, tiang api setiap hari menyertai mereka setiap hari. Mana diberikan setiap pagi oleh Tuhan. Di depan mereka, mereka tinggal makan, tinggal olah dan makan setiap hari. Mereka lupa pemeliharaan Tuhan setiap harinya. Karena mereka hidup di masa lalu. Kayaknya enak masa lalu. Enak masa lalu. Masalahnya nggak ada namanya kalau pindah ruang itu ya. Pindah waktu, kita tahu mesin waktu, kita pindah lagi ke masa lalu itu hanya di film. Dimana hari ini kita percaya bahwa tidak ada orang bisa pindah lagi ke masa lalunya atau pindah ke masa depan. Jalani hari demi hari yang Tuhan berikan dengan ucapan syukur. Ada amin. Saya tulis bilang begini. Ada hal-hal yang jauh lebih baik di depan daripada yang kita tinggalkan. Jadi jangan hidup dengan luka masa lalu. Membawa luka masa lalu, kepahitan, kekecewaan, kebencian, kemarahan sampai hari ini, itu akan merasa hari demi hari akan jadi berat Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita perlu membereskan semua luka, kemarahan, kekecewaan di masa lalu yang pernah terjadi. Jangan dibawa-bawa terus. Terlalu berat untuk dibawa setiap hari. Karena setiap hari punya masalahnya sendiri. Betul Bapak Ibu? Ditambahin dengan apa yang masa lalu kita bawa-bawa jadi semakin berat. Jadi kita perlu membereskannya dan mengampuni apa yang pernah mengecewakan kita di masa lalu dan ditinggalkan. Sehingga kita tidak bawa-bawa itu di dalam kehidupan kita hari ini, membawa dengan kacamata kekecewaan, hidup hari ini dengan kekecewaan. Karena dulu pernah dikecewakan, tidak pernah diselesaikan, tidak diampuni, maka dibawa-bawa sampai hari ini menggunakan kacamata kekecewaan untuk menilai orang-orang lain di sekitar kita. Ada istilah alergi emosi. Alergi emosi ini diangkat oleh Peter Scazzero dalam bukunya Kesehatan Emosi dan Spiritual. Alergi emosi ini adalah sebuah reaksi kuat terhadap sesuatu yang pada saat itu juga mengingatkan kita secara sadar atau tidak akan sebuah peristiwa di masa lalu kita yang melukai. Contoh,
Kalau dulu saya dibesarkan di keluarga yang sangat sederhana, bahkan sederhana sekali, hampir miskin. Tapi puji Tuhan gak sampai miskin. Dipelihara oleh Tuhan, bisa makan sampai setiap hari dengan baik. Bisa segede ini, pasti Tuhan pelihara ya. Gak miskin pasti ya, karena bisa makan. Dan sampai akhirnya kami sebenarnya dari sejak saya remaja, bahkan kecil kami hidup tuh sebenarnya cuma numpang-numpang gitu ya, numpang hidup. Numpang hidup tuh saya punya keluarga bercerai, papa mamanya, jadi saya hidup dengan mama. Mama numpang hidup waktu kami kelas SD di keluarga kakaknya mama, jadi om saya. Kita numpang hidup di rumah dia, makan ya di rumah dia. Sampai akhirnya kami pindah lagi dari Medan, pindah lagi ke Jakarta. Numpang hidup di mana? Di rumah oma saya, opa saya. Numpang hidup, tapi Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Tapi gara-gara mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan di masa-masa lalu itu, saya menjadi orang yang agak sensitif dengan kurang dihargai, diremehkan begitu. Kalau sedikit diremehkan saya langsung ingat dulu saya memang nggak orang yang miskin, orang yang istilahnya nggak miskin lah ya. Tapi orang-orang yang numpang-numpang seringkali mengalami direndahkan, seringkali dianggap nomor 2 karena numpang di rumah. Saya ingat sekali numpang di rumah om, om kan punya anak gitu ya. Saya gaulnya sama anaknya om, tapi kalau seandainya dikasih sesuatu, pasti saya nggak dapat. Anak itu yang dapat karena anaknya orang yang punya rumah gitu kan. Dan saya merasa nomor 2 terus, sehingga ketika mulai besar saya tanpa sadar ya, nggak mudah untuk saya mengalami yang namanya diremehkan orang lain. Saya sensitif sekali dengan itu. Puji Tuhan hari ini Tuhan pulihkan. Ya. Nggak lagi sensitif. Kalau Bapak Ibu Saudara remehkan saya hari ini, nggak masalah, tenang aja. Gitu ya. Tapi ada juga orang yang alergi penghargaan ya. Kalau nggak dihargai bisa marah besar dia. Karena alergi penghargaan. Dulu pernah nggak dihargai mungkin di masa lalunya. Ada juga orang alergi penolakan. Kalau dia sekali saja pendapatnya ditolak, pindah gereja dia. Karena alergi banget. Kalau sampai ditolak, wah udah. Dia rasanya kayak dunia runtuh gitu kan. Karena dia mungkin pernah mengalami pengalaman penolakan yang cukup pahit di dalam hidupnya di masa lalu. Dibawa-bawa sampai hari ini. Itu jadi alergi. Tahu ya alergi ya? Alergi debu, apalagi alergi itu. Alergi makanan seafood, ada juga. Kalau kena seafood langsung wah gatal-gatal semua. Kalau debu langsung batuk-batuk bersin-bersin. Nah ini ada alergi emosi. Jadi kalau seandainya disenggol dikit, meledak dia. Wah berarti alergi tuh. Ada hal yang masa lalunya yang belum diberesin, selalu begitu. Ada masa lalunya yang belum diberesin, karena itu terpicu sedikit, reaksinya berlebihan. Reaksinya berlebihan, sesuatu yang bereaksi berlebihan, pasti itu ada kaitannya dengan luka masa lalunya. Jadi itu perlu ditemukan, dibereskan, dan diampuni. Ada orang yang alergi disenggol tadi ya, meledak. Jadi kita perlu, apa kata firman Tuhan, move on. Sama-sama katakan, move on, next lah. Move on. Jadi nggak usah dibawa-bawa lagi. Jangan biarkan masa lalu membebani hidup kita hari ini. Tapi jadikan masa lalu sebagai pelajaran. Tentu masa lalu punya sesuatu yang berharga. Itu jadi pelajaran untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik hari ini. Jadi bicara hari ini. Sama-sama katakan hari ini. Nah, yang kedua, jangan hidup di masa lalu. Yang pertama, yang kedua jangan khawatirkan masa depan. Nah ini ya. Jangan bawa beban masa depan di hari ini. Saya bilang tadi terlalu berat nanti untuk kita jalani hari demi hari. Jangan khawatir terhadap masa depan, Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk, haleluya, kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Kesusahan besok, urusan besok. Oke, kesusahan besok, urusan besok. Bahkan di dalam satu ayat yang mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Nah kata miskin itu dalam bahasa aslinya petokos. Petokos itu miskinnya miskin yang kebangetan. Jadi miskinnya udah miskin paling bawah. Itu petokos. Berbahagialah orang yang miskin paling bawah di hadapan Tuhan. Jadi artinya miskin ini bicara mengenai miskin rohani tentunya. Bukan miskin secara fisik atau materi. Artinya dia nggak bisa hidup kalau nggak ditolong Tuhan tiap hari. Kalau miskin yang masih bisa cari makan sendiri, setiap hari dia bisa makan dan hidup, nah itu belum mentok miskinnya. Tapi miskin yang udah mentok, kalau dia nggak ditolong orang, dia pasti mati. Nah, itu udah miskinnya udah mentok.
Artinya mungkin dia sudah cacat, gak bisa bekerja lagi, hanya mengandalkan orang lain untuk dia kasih dia makan. Nah, itu udah miskinnya mentok. Nah, kata itu yang digunakan, berbahagialah orang yang miskinnya mentok di hadapan Tuhan. Artinya dia bergantung kepada Tuhan tiap hari. Seperti doa Bapa kami yang tadi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Besok begitu lagi. Karena dia gak bisa simpen sesuatu. Dia gak bisa cari sesuatu untuk bisa disimpan buat besok. Pasti besok gak perlu doa, pasti ada berkat. Gak gitu. Tuhan ajarkan tiap hari untuk bergantung kepada Tuhan. Dan jangan bawa kekhawatiran masa depan, karena masa depan punya kesusahannya sendiri. Tadi ayat firman Tuhan begitu. Mari kita melihat bahwa sebuah kenyataan bahwa kita itu punya mata hanya bisa melihat pendek. Next slide. Tapi Tuhan melihat jauh ke depan. Ya. Kita hanya bisa melihat sampai, kalau seandainya di ujung sana berarti sampai tempat sound system di sana ya. Saya hanya bisa melihat itu. Di belakang itu saya nggak bisa lihat. Tapi Tuhan bisa melihat jauh 1000 meter di depan, 1 kilometer di depan, Tuhan bisa lihat. Tapi kita terbatas melihatnya. Jadi jangan bawa sesuatu yang nggak pasti hari depan ini menjadi ketakutan hari ini. Yakobus 4 ayat 13, jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini dan besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan berhidup dan berbuat ini dan itu. Sekali lagi kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun yang akan datang. Tahun kuda api ini. Betul ya, kuda api ya? Kuda api. Ya. Saya nggak tahu artinya, tapi saya tahu aja tahun ini Tuhan kuda api. Katanya show yang beruntung tahun ini, kata istri saya sih yang lebih ngerti. Kayaknya show monyet itu gitu ya. Saya nggak tahu ya, Bapak Ibu sudah ada yang tahu hal-hal gitu mungkin ya. Show apa yang beruntung di tahun kuda api ini. Dan saya dan istri saya show-nya sama katanya. Walaupun saya nggak tahu. Kalau saya ini Chinese KW Bapak Ibu Saudara. Jadi ada Chinese ori, ada Chinese KW. Saya nggak tahu KW yang berapa. Karena bapak saya Cina, mama saya Jawa. Jadi kulit saya Jawa, mata saya aja Cina. Jadi kulitnya Jawa gitu, karena udah campuran, jadi udah KW kedua atau KW ketiga mungkin ya. Jadi nggak tahu. Istri saya lebih banyak orinya karena engkongnya masih dari perantauan dari Cina gitu, jadi engkongnya dia udah nggak ada juga sih. Jadi dia masih lebih ori daripada saya, udah kejauhan. Jadi kita perlu belajar untuk mempercayai Tuhan, trust Him. Next slide. Ketika kita menyadari bahwa Tuhanlah yang menentukan hasil akhir, ya Tuhan tahu masa depan kita, maka kita sebenarnya nggak harus kecewa ya atau marah-marah kalau rencana kita gagal. Ya kan Tuhan yang menentukan. Dan kita tidak juga harus sombong akhirnya ketika rencana kita berhasil. Karena Tuhan yang menentukan hari depan. Ya, kita bisa menjalani hari ini. Hasilnya besok, terserah Tuhan. Hasilnya besok, terserah Tuhan. Kalau gagal, nggak usah kecewa. Kalau berhasil, jangan sombong. Ya, karena Tuhan yang menentukan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi, bagaimana kita bisa menjalani hari demi hari atau day by day? Secara cepat saya akan singgung 3 hal. Kalau kita nggak usah bawa masa lalu, kalau kita nggak usah bawa masa depan di hari ini, jadi jalani day by day, hari demi hari. Bagaimana jalani hari demi hari? Maka kita akan menemukan. Yang pertama, berjalanlah dengan Tuhan hari demi hari. Berjalanlah bersama Tuhan hari demi hari. Mazmur 119 ayat yang 105 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu pelita, bukan lampu sorot. Pelita itu bicara mengenai sebuah lampu atau sebuah cahaya yang hanya bisa menerangi sekitar kita yang dekat. Ya, kalau gambar pelita itu kurang lebih begini ya. Jadi seperti lampu minyak. Yang lampu minyak ya pasti dia nggak bisa nerangin seluruh ruangan. Ya dia hanya bisa menerangi mungkin bagian di mana orang itu pegang lampu itu. Jadi artinya dia setiap hari harus pegang lampu itu untuk dia bisa jalan. Jadi dia nggak bisa taruh lampu itu, udah taruh aja, habis itu dia jalan. Gelap itu. Tapi dia harus pegangin itu
lilin atau pelita itu setiap hari untuk dia bisa jalan atau setiap waktu untuk dia bisa jalan. Demikian juga firman Tuhan. Artinya kalau kita mau berjalan dalam terang Tuhan, jalan kita terang, nggak gelap, maka kita perlu selalu merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan itu bisa saja sih sebenarnya untuk kasih tahu masa depan kita, bisa sanggup dia tahu masa depan kita. Tapi kenapa Tuhan nggak kasih tahu? Karena supaya kita bergantung dengan Tuhan tiap-tiap hari. Kalau Tuhan kasih tahu, oh 10 tahun lagi kamu akan jadi begini, mungkin kita nggak perlu berdoa untuk hidup kita. Karena kita udah tahu 10 tahun lagi kan begitu. Tapi kenapa Tuhan nggak kasih tahu? Tuhan pengen kita berjalan sehari demi sehari dengan Tuhan. Bergantung dengan Tuhan sehari demi sehari. Jadi jangan lupa nyalakan pelita tiap-tiap hari. Karena sebenarnya waktu doa kita lah yang menjaga kita, bukan kita yang menjaga doa kita. Waktu-waktu doa kita. Jadi artinya jangan kebalik, kita harus jaga jam doa. Sebenarnya jam doa itu yang menjaga hidup kita. Jam doa itu yang menjaga kehidupan kita agar kita berjalan dalam terang Tuhan. Gak kepentok sana, gak kepentok sini karena gelap. Tapi kita perlu membangun pelita itu, membawa pelita itu setiap hari. Jadi berhentilah sejenak setiap hari untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, firman Tuhan. Itulah yang memampukan kita menjalani sehari demi sehari. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan untuk menjalani hari demi hari? Maka mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan sebaik-baiknya, sehari demi sehari. Apa yang ada di tangan kita, yang Tuhan percayakan. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi selama Tuhan percayakan sesuatu di depan, gak usah ngelihat yang jauh-jauh, di depan mata, kerjakan itu sebaik-baiknya. Mengerjakan tanggung jawab yang diberikan Tuhan sebaik-baiknya. Lakukan apa yang ada di hadapan kita, yang Tuhan percayakan. Jadilah suami yang baik, itu di depan mata. Jadilah istri yang baik, jadilah orang tua yang baik, jadilah anak yang baik, itu di depan mata. Jadilah pelajar yang baik, jadilah pekerja yang baik, jadilah pelayan Tuhan yang baik setiap hari. Yang Tuhan percayakan. Karena itu yang bisa kita lakukan sebenarnya. Karena sesuatu yang di depan kita nggak bisa menentukan hasilnya seperti apa, maka lakukan apa yang menjadi bagian kita hari ini. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan yang terakhir, bagaimana kita menjalan day by day, hari demi hari. Lakukanlah perbuatan baik, sehari demi sehari. Galatia 6 ayat 9 dan 10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai dan ketika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, berarti hari ini masih ada kesempatan buat kita berbuat baik. Berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Hari Tuhan kasih berarti ada kesempatan untuk kita bisa berbuat baik bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi fokus kita bukan apa yang kita dapat, tapi fokus kita pada apa yang kita bisa buat bagi sesama kita. Karena Rasul Paulus pernah saya mengutip Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 22, tapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Sebuah kutipan terakhir, waktu itu bergerak lambat, tetapi berlalu dengan cepat. Betul tidak? Kalau ditungguin waktunya, lama sekali. Coba aja Bapak Ibu Saudara nggak ngapa-ngapain, nungguin. Liatin tuh jam. Tek, gitu kan. Itu akan terasa lama banget ya. Kok 1 jam aja lama sekali. Tapi kalau kita sibuk dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini untuk dikerjakan, maka waktu itu cepat sekali. Sekarang udah Februari, bentar lagi Maret. Cepat sekali, akan berlalu dengan sangat cepat. Jadi kita perlu memperhatikan bagaimana kita hidup tiap-tiap hari. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Oh ada satu kutipan terakhir. Ini kutipan sangat baik sekali. It's not the load that breaks you down, it's how you carry it. Bukan beratnya beban yang menghancurkan kita, namun cara kita bawa beban itu. Kalau bawa beban masa lalu, dibawa hari ini. Beban masa depan, kekhawatiran masa depan, dibawa hari ini.
itu terlalu berat Bapak Ibu Saudara. Kita nggak akan sanggup menanggungnya. Bahkan dikatakan itu yang menghancurkan kita kalau kita nggak pandai bagaimana membawa beban yang Tuhan taruh di dalam pundak kita masing-masing. Jadi jangan terlalu berat untuk bawa beban itu. Hiduplah di hari ini bersama dengan Tuhan. Jangan bawa beban masa lalu ke hari ini. Jangan bawa beban masa depan ke hari ini. Jalanilah beban kita sehari demi sehari. Karena besok punya kesusahan sendiri. Bersama dengan Tuhan. Berubahlah menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan sehari demi sehari. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada satu pujian lama, saya ingin kita menaikkan sebagai respon kita akan firman Tuhan. Ya Tuhan tiap jam di G-nya. Ya itu G ya? G. G. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh, sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam. Ini doa kami. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ini doa kami di pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu datang buat kami, mengingatkan kami kembali untuk kami menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Biarlah masa lalu menjadi pelajaran buat kami, tapi beban masa lalu kami gak mau bawa-bawa terus sampai hari ini. Dan janganlah kekhawatiran masa depan kami bawa juga di hari ini Tuhan. Karena kami percaya sesungguhnya pemeliharaan Tuhan buat kami sehari demi satu hari. Seperti doa yang Kau ajarkan buat kami, berikanlah kami pada hari ini Tuhan, makanan kami yang secukupnya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati. Ini permohonan kami pagi ini. Ku datang juru selamat, berkatilah setiap kami, berkatilah sekali lagi. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan, karena kami berjalan tiap hari bersama-sama dengan Tuhan, sumber dari sukacita dan kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara.
Puji nama Tuhan. Apakah dari Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama kami? Boleh lambaikan tanganmu. Puji nama Tuhan. Wah, ada di sebelah sini. Boleh saya mengundang pengerja untuk memberikan salam. Selamat datang Bapak. Kiranya apa yang diterima hari ini boleh menjadi berkat sekeluarga. Oh ya, sekeluarga. Baik. Kami mengundang di minggu depan apabila belum ada tempat yang tetap untuk beribadah, kami ada 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, untuk semua berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Setiap hari Engkau mencukupkan kebutuhan kami, bahkan sering kali Tuhan berkelebihan Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami mau membawa persembahan kami Tuhan, kiranya kami memberi bukan karena kewajiban Tuhan, tetapi karena kerinduan kami Tuhan untuk membawa persembahan kami, bersyukur buat kasih dan karunia berkat-berkat-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Pakailah persembahan kami untuk menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan, bagi mereka Tuhan yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Bekerjalah Tuhan di dalam persembahan kami Tuhan, untuk menjadi kemuliaan Tuhan bagi pelayanan-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami mau membawa persembahan kami dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Amin. Dipersilakan kepada petugas untuk membacakan warta sepekan. Oke, thank you. Dan ya, saat ini akan membacakan pengumuman gereja selama sepekan. Ibadah raya akan diadakan setiap hari Minggu jam 8 dan jam 10 pagi. Dan selanjutnya disertai dengan ibadah sekolah minggu di jam 10 pagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya anak, cucu, atau anak tetangga bisa diajak, mungkin kita sama-sama, ya kan, anak tetangga yang belum mengenal Tuhan, mungkin orang tuanya kita bisa ajak sama-sama di sini. Kita ramaikan dan build anak sekolah minggu yang berkualitas. Dan ibadah youth setiap hari Minggu juga jam 1 siang, anak-anak muda dan ya mungkin dewasa muda yang siap untuk membina juga untuk anak-anak muda di tempat ini. Dipersilakan datang di jam 1 siang, kita akan beribadah, latihan musik sama-sama juga, dan segala kreativitas yang ada kita akan curahkan di sini. Dan sekalian untuk persiapan pelayanan ya, persiapan pelayanan juga bisa dimulai dari ibadah youth dulu. Oke, dan selanjutnya ibadah umat setiap hari Rabu jam 10 pagi di tempat ini. Dan selanjutnya ada Cool atau Community of Love setiap hari Rabu atau Kamis jam 7 malam. Jadi kami mengundang Bapak Ibu semua untuk datang ke komunitas sel yang ada di gereja kami. Pilih salah satu aja setiap Rabu atau Kamis di jam 7 malam. Dan ada saat teduh untuk youth di hari Jumat jam 19.30. Selanjutnya ada doa pagi setiap pagi hari Sabtu jam 6 di gereja juga. Dan untuk persembahan nanti setelah pulang gereja dapat dimasukkan ke kotak yang tersedia di belakang atau melalui QR yang ada di kursi, atau dapat ditransfer ke rekening BCA atau melalui mesin edisi yang ada di belakang. Aku lupa namanya. Dan jangan lupa follow sosial media kita, ada YouTube untuk melihat ibadah, nonton lagi ibadah yang sudah ada minggu ini atau ibadah-ibadah sebelumnya, dan juga di Instagram kita ada ada Instagram gereja dan Instagram youth dan Instagram sekolah minggu juga. Oke, selanjutnya sudah selesai ya. Sekarang kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu di hari Minggu ini Tuhan Yesus. Dan terima kasih kami telah diajarkan untuk tidak terbeban dengan masa lalu, tidak khawatir dengan masa depan, tapi fokus pada hari ini, karena hari ini adalah hadiah yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Mungkin hari ini tidak berjalan dengan baik, tapi kami percaya Engkau ada sama-sama dengan kami, ada maksud dan tujuan-Mu yang berharga dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, sangat menguatkan kami, dan kami mau fokus dalam setiap harinya. Kami mau menyalakan pelita setiap hari, kami mengandalkan Engkau setiap hari ya Tuhan Yesus.
Dan terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman, Pendeta Lukas Tuhan Yesus. Terima kasih sudah membawanya di tempat ini. Kami mau doakan dia Tuhan untuk pekerjaannya, untuk keluarganya Tuhan, terlebih untuk pelayanannya Tuhan. Kau pakai dia lebih lagi dalam memberitakan firman-Mu dimanapun dia berada di tempat yang Kau percayakan padanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada ya Tuhan di Indonesia Tuhan Yesus. Sekiranya dapat menjalankan ibadah dengan semestinya ya Tuhan, sama seperti kami menjalankannya ya Tuhan. Tidak ada persekusi, tidak ada intimidasi ya Tuhan Yesus, sehingga gereja-gereja dapat berdampak bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Terlebih khusus gereja induk kami, gereja GBI Gatot Subroto ya Tuhan. Dalam setiap visi misi yang ada pada mereka Tuhan Yesus, ada pada kami. Terlebih untuk pemimpin rohani kami Tuhan, Pak Niko dan seluruh jajarannya, stafnya Tuhan, untuk gembala-gembala yang ada, gembala-gembala rayon. Kami mau doakan gereja induk kami ini ya Tuhan, sehingga punya visi misi yang memberkati satu sama lain ya Tuhan Yesus, yang selalu mengandalkan Engkau dalam setiap saat ya Tuhan. Terima kasih untuk gereja ini ya Tuhan Yesus, sehingga gereja ini dapat berdampak bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kerukunan bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Terlebih di momen ini, kerukunan antar agama, kerukunan antar suku Tuhan Yesus, di momen Imlek, di momen Lebaran, dan di momen Paskah yang berdekatan ini Tuhan, kiranya menjadi awal balik ya Tuhan dengan kerukunan di negara kami ya Tuhan Yesus. Diberkatilah bangsa dan negara kami, Indonesia ini, mulai dari ekonominya, politiknya, stabilitasnya dijaga ya Tuhan. Kami serahkan negara ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, dan untuk kota kami Jakarta juga ya Tuhan, tempat kami bekerja, tempat kami tinggal, semakin hari semakin baik Tuhan kota kami ini, dan mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus untuk tempat kami tinggal, Kelapa Gading, Gading Nias Residence, tempat gereja ini ada juga ya Tuhan. Semakin diberikan rasa aman dan rasa nyaman kami tinggal di sini. Kami juga sebagai warga di sini bisa memberikan dampak yang positif, bisa menjadi berkat bagi satu sama lain ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk gereja ini, GBI Gener Alamanda ya Tuhan, mulai dari gembala kami Pak Hari, dalam pelayanannya, dalam kesehariannya, di dalam keluarganya juga ya Tuhan. Kau berkati Pak Hari, berikan selalu kesehatan dan hikmat kebijaksanaan baginya, istrinya Tuhan, dan anak-anaknya. Semakin hari Tuhan pakai semakin lebih lagi ya Tuhan Yesus. Termasuk seluruh pengerja yang ada di gereja ini ya Tuhan, kiranya kami memiliki hati sebagai hamba, hati yang mau melayani satu sama lain ya Tuhan, dan tidak terbeban atas apapun Tuhan Yesus dalam pelayanan ini. Dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dapat kami layani juga ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk gereja ini dan kepada mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan di ibadah 1 dan ibadah 2 nanti serta sekolah minggu dan youth. Kami percayakan Tuhan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, sehingga apa yang menjadi pelayanan mereka di pagi hari ini Tuhan, Engkau lihat, Engkau timbang Tuhan dengan timbangan keadilan-Mu, sehingga dapat menjadi berkat lagi ke depannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan selanjutnya untuk jemaat di tempat ini Tuhan Yesus, kiranya apa yang menjadi permasalahan mungkin yang mereka bawa ke tempat ini, apapun itu, mulai dari masalah kesehatan, jika ada jemaat yang sedang sakit di sini, kami mau doakan kiranya mendapat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan ya Tuhan. Jika ada yang sedang berbeban berat, sedang memiliki masalah Tuhan yang mungkin kami tidak tahu, tapi kami percaya Engkau tahu Tuhan. Mereka menceritakannya kepadamu Tuhan Yesus. Kau yang mengambil alih masalah mereka sehingga dapat terselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Jikapun ada kebahagiaan, ada rasa senang Tuhan yang dialami di hari ini, di minggu-minggu yang berlalu Tuhan Yesus, kiranya sukacita itu sempurna hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai untuk ibadah kali ini. Dan sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persoalan manis dengan Roh Kudus akan memberkati kita semua, memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu, dan keluarga demi keluarga. Dan Yesus senantiasa akan menjaga dan memelihara kita semua, mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.